implementasi jaringan lokal akses fiber optik. Sebelumnya, apa itu fiber optik dan mengapa kita harus menggunakan fiber optik? Yang pertama adalah alasannya karena tingginya permintaan bandwidth dan throughput pada jaringan-jaringan sekarang ini yang disebabkan oleh berbagai layanan yang membutuhkan transfer data tinggi. Yang kemudian alasan lain adalah karena fiber optik sendiri memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki jaringan-jaringan konvensional. Sebelumnya, mari kita perkenalkan apa itu fiber optik. Fiber optik merupakan jenis kabel pada jaringan komputer yang menggunakan serat kaca sebagai medium utamanya. Fiber optik sendiri terdiri dari 4 bagian utama penyangganya, yaitu lapisan terdalam disebut core yang memiliki kepadatan atau memiliki diameter kurang lebih 8-10 mikrometer. Di lapisan core ini, cahaya yang merupakan sumber transmisi datanya merambat. Kemudian di setelah core ada lapisan yang disebut cladding. Lapisan cladding sendiri terdiri dari serat-serat kaca yang halus yang hampir menyerupai core. Namun diameter cladding memiliki indeks bias yang lebih tinggi daripada core dan diameternya juga lebih besar. Setelah lapisan cladding ada lapisan buffer. Lapisan buffer sendiri adalah lapisan yang melindungi lapisan-lapisan core dan cladding yang di dalamnya. Lapisan buffer dapat berupa sebuah serabut halus ataupun kain kasa yang dapat melindungi serpihan-serpihan kaca yang terdapat pada cladding. Sedangkan lapisan terluar adalah jaket. Jaket sama seperti halnya fungsi jaket yang dipakai pada manusia, yaitu untuk melindungi tubuh fiber optik tersebut secara keseluruhan. Ini merupakan topologi utama fiber optik local access network. Yang saya contohkan di sini adalah ini merupakan konsep dari DAC teknologi atau digital loop carrier. Pada digital loop carrier terdapat dua komponen utama yang berfungsi sebagai 2 titik medium akses transmisi penyambung data antara lain, yaitu sentral terminal dan remote terminal. Sentral terminal itu menghubungkan jaringan lokal dan dengan jaringan remote terminal yang terdapat pada sisi pelanggan. Selanjutnya ini struktur kabel fiber optik. Pembagian dari kategori kabel fiber optik sendiri terdiri dari kalau berdasarkan modenya. Yang pertama adalah single mode. Single mode merupakan kabel fiber optik dengan 1 core di dalamnya. Sedangkan multi mode adalah kabel fiber optik yang memiliki lebih dari 1 core di dalamnya. Itu kalau berdasarkan mode. Kemudian kalau berdasarkan indeks bias core, kabel fiber optik dapat dibagi menjadi step index dan grade index. Step index memiliki indeks bias yang konstan, rated konstan di dalam core-nya. Sedangkan graded index, indeks bias core-nya sedikit menyesuaikan dengan lapisan-lapisan cladding dan core yang ada di dalamnya. Kemudian berdasarkan desain, kabel fiber optik dapat terdiri dari low tube, light pack, hard mode, smooth, zero halogen, LXE atau light guide, express and dry, kemudian tight bone stranded, tight buffer, interconnect, float, rebound, and break out. Selain kabel fiber optik, dapat pula kita klasifikasikan konektor kabel fiber optik itu sendiri. Dari beberapa jenis konektor fiber optik yang umum diproduksi di dunia ini, antara lain FC konektor, SC konektor, ST konektor, Biconic, G4, SMA, E2000, MPRG, MU, LC, MD. 3 diantaranya yang paling populer digunakan yaitu FC, LC, dan SC. Kemudian ada lain yaitu alat ukur fiber optik. Untuk mengukur sebuah
keunggulan dari fiber optik itu sendiri atau ketahanannya, maka diperlukan sebuah alat ukur, di mana ada dua alat ukur utama yang umumnya digunakan pada transmisi fiber optik. Yang pertama OTDR. OTDR merupakan Optical Time Domain Reflectometer, sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui berapa redaman atau berapa atenuasi yang terjadi sepanjang aliran kabel fiber optik itu sendiri. Yang kedua adalah Optical Power Meter atau OPM. OPM digunakan untuk mengukur besarnya redaman yang bisa diklasifikasikan dalam satuan desibel. Nah, kemudian dari jenis-jenis pemantulan yang terdapat pada fiber optik, yaitu pemantulan Fresnel dan pemantulan Rayleigh backscatter. Kemudian kita beralih ke jaringan lokal akses fiber optik. Seperti yang sudah dijelaskan, jaringan lokal akses fiber optik merupakan jaringan yang menggunakan media kabel fiber optik sebagai kerangka utamanya, sebagai media transmisinya. Ada beberapa modus aplikasi jarak lokal yang umum digunakan di industri saat ini. Yang pertama, FTTZ atau disebut juga Fiber to the Zone. Kemudian FTTB, Fiber to the Building. Kemudian FTTC, Fiber to the Core. FTTH, Fiber to the Home. FTTN, Fiber to the Node. Dan FTTX, Fiber to the Enclosure. Perbedaan dari masing-masing modus sendiri hanya terdapat pada peletakan remote terminalnya. Seperti pada FTTX dan FTTB, perbedaannya yaitu pada peletakan remote terminal. Kalau FTTB diletakkan di dekat sebuah gedung, sedangkan FTTX seperti namanya Fiber to the Home, maka remote terminalnya diletakkan mendekati rumah pelanggan. Dari sejak perkembangan jaringan lokal akses fiber optik sendiri, sudah ada beberapa perkembangan teknologi yang digunakan, seperti PON, EON, HFC, dan DLC. PON merupakan Passive Optical Network, kemudian EON, Active Optical Network. HFC merupakan penggabungan DLC dan PON, yaitu Hybrid Fiber Connector. Kemudian DLC sendiri merupakan teknologi fiber optik pertama kali yang digunakan untuk jaringan, yaitu Digital Loop Carrier. Digital Carrier merupakan teknologi jaringan lokal akses fiber optik di mana fiber optik pada daerah pelanggan lebih terkonsentrasi mendekati sebuah topologi point to point. Antara sisi jaringan sentral dengan sisi jaringan pelanggan terdapat dua perangkat utama, yaitu sentral terminal dan remote terminal. Ini merupakan konfigurasi umumnya dari sebuah jaringan lokal akses fiber optik menggunakan DLC. Seperti kita lihat, terdapat dua bagian yang memisahkan antara komponen remote terminal dan sentral terminal. Pada sebelah kiri terdapat sebuah exchange DLC unit, di mana di situ bisa kita kategorikan sebagai sentral terminal. Di sana terdapat sebuah optical line transmission, kemudian multiplexer dan channel bank. Kemudian di sisi kanan terdapat remote DLC unit yang menghubungkan sebuah transmisi DLC yang lokal menuju titik-titik poin pada pelanggan. Layanan-layanan yang dapat diakomodasi melalui jaringan lokal akses fiber optik seperti video streaming yang umumnya digunakan oleh pelanggan-pelanggan TV digital. Pelanggan bisa mengakses video dan audio berkecepatan tinggi dengan kualitas mungkin high definition dengan menggunakan fiber optik, berbeda dengan menggunakan jaringan konvensional. Adapun bentuk lain yaitu video on demand, hampir sama seperti video streaming, namun video on demand lebih menitik beratkan pada demand dari pelanggan itu sendiri terhadap konten-konten video yang ingin ditontonnya. Untuk membuat sebuah jaringan lokal akses fiber optik yang digunakan untuk mengimplementasikan video streaming, kita dapat membuatnya sendiri di rumah. Seperti yang diperlukan adalah server. Server ini sendiri dapat berupa operating system Linux ataupun Windows.
dengan spesifikasi minimal prosesornya 2 GHz, RAM-nya 3 GB, hard disk-nya 40 GB, dengan software VAC dan berbagai library dan codec yang harus ditanamkan di perangkat servernya. Klien tidak jauh berbeda, namun klien hanya membutuhkan sebuah VLC dan web browser jika ingin mengakses video streaming dan video on demand. Desain topologi yang dapat kita gunakan untuk fiber optik lokal home ini sendiri seperti ini. Nah, di sana kita dapat menggunakan optical tray yang sederhana, antara lain konverter fiber optik yang dapat kita ganti dengan sebuah konverter yang telah dijual di pasaran, yaitu konverter gigabyte fiber optik. Kemudian konverter ini sendiri mengakomodasi fungsi-fungsi dari high order multiplexer, optical line terminal, juga beserta adapter listriknya. Setelah kita memasang semua konfigurasi fiber optik di rumah, kita dapat mengecek apakah dengan menggunakan fiber optik, layanan video streaming dan video on demand yang kita terapkan pada jaringan lokal tadi dapat berjalan dengan mulus. Yang perlu kita lakukan adalah menginstal Wireshark ataupun menginstal sebuah software analyzer untuk mengetahui berapa throughput dan bandwidth serta delay yang dihasilkan. Dari hasil testing yang saya lakukan sendiri ketika saya membangun sebuah jaringan lokal akses fiber optik, saya mendapati perbedaan yang jauh sekali dengan jaringan UTP konvensional. Jika UTP ketika mengalihkan paket data stream sebesar 2,2 GB, dia hanya menghasilkan throughput sebesar 1,04 megabit per second. Sangat jauh berbeda dengan fiber optik ketika kita transmisikan dengan file video sebesar 2,2 GB, dia menghasilkan throughput rata-rata 5 megabit per second. Kesimpulan apa yang kita dapatkan? Video streaming dan video on demand dapat berjalan dengan mulus di jaringan lokal akses fiber optik. Artinya, jaringan lokal akses fiber optik kedepannya bakal sangat worth it untuk digunakan di jaringan-jaringan berskala besar, apalagi digunakan untuk industri rumahan yang membutuhkan konten data, konten video yang benar-benar besar dan cukup mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Kemudian jaringan lokal akses fiber optik lebih powerful dibanding jaringan lokal. Dia lebih kuat, dia lebih tahan lama, dia lebih kuat terhadap gangguan cuaca serta gangguan lain seperti bencana alam. Dan juga kabel fiber optik sendiri lebih mudah untuk di maintenance dibanding jaringan menggunakan konvensional. Dan terakhir, seperti kita lihat pada hasil pengujian, ya throughput yang dihasilkan juga sangat besar dibandingkan dengan kabel konvensional. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum